Wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Marciano. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengupload gambar dan data ke dalam sistem PHP MyAdmin kita. Nah, yang udah kita membahas sebelumnya yaitu tentang bagaimana kita pengaturan menu gitu ya, guys. Nah, jika ada tertarik ya silakan klik like and subscribe. Nah, untuk itu kita check out. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan apa kita semalam, dengan proyek kita semalam ya, teman-teman. Nah, ini kita akan jalankan dulu exam PP-nya. Oke. Nah, kita akan lihat ke localhost. Oke. Nah, ini kita buat percetakan. Oke. Nah, ini kita akan masukkan ya, kita akan masukkan username-nya. Misalnya semalam itu kita lihat dari database ya, saya udah lupa, mungkin saya udah lupa mungkin. Oke. Nah, kita akan lihat ke percetakan, terus kita klik admin. Nah, di sini ada kita pakai emailnya Budi ya, kita emailnya pakai Budi, passwordnya juga Budi ya, kita ininya Budi dan passwordnya juga Budi. Oke. Nah, ini kita sudah masuk. Di sini kita akan masuk ke menu barang ya. Nah, ini kita akan masuk ke tambah barang ya. Nah, di sini kita akan coba manipulasi ini supaya bisa ya, teman-teman. Nah, oke, ini kita ambil dari malas ngoding ya, biar cepet. Nah, jadi saya akan buat. Nah, kita buka subline text-nya. Oke, ini dia, guys. Nah, terus kita bisa cari input barang. Oke, input barang ya. Kita coba kita containing folder aja langsung. Oke, kita coba ya. Percetakan. Oke, input barang. Oke. Nah, di sini input barang ya. Nah, yang perlu kita masukkan, kita langsung cari aja find, masukkan nama barang ya. Oke, ini dia. Nah, di sini kita akan cari formnya dulu. Kalau nggak ada form di sini ya, di sini ada tambah barang ya. Nah, berarti antara di sini kita akan taruh formnya. Form ini fungsinya untuk bisa membuat dia bekerja ya, filenya tersebut. Oke, ini form kita letak di situ dan di sini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan action ya. Nah, tapi di sini kita akan lihat formnya itu dia menggunakan biasanya objek gitu ya. Nah, coba kita lihat di sininya. Kita akan ambil cara pintas aja ya. Oke. Nah, kalau ada di sini form, kemungkinan di sini akan ada formnya. Nah, dia inci tab-nya multipart data gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi nanti kita akan buat di sini adalah save barang gitu ya. Oke. Nah, setelah ini udah ya, kita akan coba di sini kita lihat tabel kita ya. Tabel kita di barang itu ada apa aja. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, yang pertama itu ada ID barang ya. Nah, ID barang kita nggak apain. Nah, di sini kita langsung ganti, kita gunakan name, terus kita kasih nama barang. Oke. Nah, ini kita langsung copy aja, teman-teman. Oke. Nah, ini kita paste. Oke, ini kita ganti dengan tanggal.
Oke, kita ganti dengan tanggal. Oke, selanjutnya kita ganti dengan harga beli. Kita ganti dengan tanggal, terus selanjutnya kita ganti dengan harga beli, terus kita ganti lagi tanggal beli ya, tanggal beli, terus di sini kalau misalnya di sini berarti di sini adalah tanggal beli ya, tanggal beli berarti kita ini harga beli. Nah, berarti kita butuh di sini harga beli gitu ya, ini bukan harga jual, beli ya. Nah, jadi teman-teman ini kita bisa ganti dengan harga jual ya. Nah, harga jualnya berapa kita buat, dan di sini kita buat harga jual ya. Nah, selanjutnya kita ganti di sini text area name-nya juga sama, name. Oke, ini name-nya ya, name ya, kita copy aja, tadi ada kita copy. Oke, ke name. Oh, apa itu? Oke, kebanyakan ya. Oke, ini name. Oke, oh, keterangan. Nah, ini kita ganti dengan keterangan ya. Oke, nah jadi kalau misalnya ini saya jelaskan ya, jadi ini nanti akan masuk ya, ke ke halaman save B gitu ya teman-teman. Nah, jadi akan masuk ke dalam save B. Jadi kalau misalnya placeholder ini, nah masukkan nama barang ya. Nah, ini kita tinggal buat aja nama barang gitu. Ini tinggal kita buat aja nama barang. Oke, terus di sini ada tanggal. Ini placeholdernya adalah tanggal pembelian. Terus di sini adalah first name-nya, ini kita ganti. Placeholder itu dia kayak tulisan, nanti kalau diklik dia hilang gitu ya, kayak label gitu ya. Terus di sini kita ganti harga beli. Oke, nah di sini adalah harga jual. Terus di sini adalah keterangan. Terus ini adalah keterangan. Oke. Nah, seperti ini dia akan berganti ya guys. Nah, jadi kalau kita isi, oke, dia akan seperti ini. Nah, hal yang kita butuhkan lagi yaitu adalah tempat di mana nanti dia akan menuju, yaitu save B. Nah, di sini kita akan buat ya. Ini saya klik tadi opening folder, containing folder dengan ini. Nah, di sini kita kita akan buat file ya. Oke, next text dokumen, terus ada namanya save b.php. Oke, next di save b.php ini, nah kita akan lihat ya di sini bagaimana dia akan mengambil filenya tersebut ya. Nah, oke, di sini saya jelaskan, di sini dia mengambil resolusi ya. Nah, 10 kali 24, yaitu adalah resolusi dari fotonya tersebut ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ya, kita lihat di sini dia pakai kayak gini, color red yang diperbolehkan ya. Jadi dia menggunakan namanya file yang diperbolehkan gitu. Nah, sedangkan sini adalah file yang diperbolehkan itu adalah file JPG, GIF, dan PNG gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita gunakan ya, jadi nanti dia akan memindahkan ke direktori mana yang akan kita lakukan gitu ya.
Nah, oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ini kita sebenarnya sih ini agak ribet ya untuk teman-teman bisa paham ya. Nah, karena di sini dia katanya ya, di sini ada array, di sini ada ukuran filenya gitu ya, limit size filenya. Sebenarnya sih bisa aja gitu kita buat. Nah, coba kita akan buat ini. Nanti saya akan coba jelaskan. Nah, ini kita copy aja. Ya. Nah, jadi di sini kita adalah noob ya, juga sama kita semua noob. Jadi ya seperti ini. Nah, jadi jadi kita akan lihat di sini ya teman-teman. Ini ada foto, 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 foto. Foto ini, nah, jadi kalau ada foto ini berarti kita kalau masalah input barang, nah tempat yang kita akan masukkan itu adalah name-nya adalah foto gitu ya. Nah, name-nya adalah foto gitu ya. Makanya nanti di save B ini adalah foto gitu ya. Nah, nanti kita coba apanya. Kalau dia dia gagal, nah jadi ini adalah batasnya, terus ini adalah apanya, adalah tempat penampungnya, dan ini adalah tempat filenya ya. Nah, jadi nanti akan dihitung berapa file gitu ya. Nah, di sini dia menampung juga tempat untuk sebagai nama filenya gitu ya. Nah, ini dia akan memisahkan dia tempat filenya gitu, penamaan ya. Nah, terus dia akan membedakan filenya, nama filenya tersebut dengan ekstensinya gitu. Nah, terus dia akan mengapain? Kalau di sini kita lihat ya, belum sampai limit ya. Jadi dia akan menghitung di sini ya. Ini perintah menghitung berapa ukuran filenya itu ya. Jadi jika ukuran filenya itu lebih besar daripada dimensi yang ini gitu ya. Nah, jadi kalau 10 kali 1024 kali 1024 berapa mega itu ya? Berarti 10 mega gitu kan. Nah, maka dia akan ukurannya gagal gitu di pesan alertnya. Nah, di sini ada array-nya. Nah, array jika benar gitu ya, jika benar, nah dia akan membandingkan array ya, yang ini ya. Nah, apakah dia sesuai dengan tipe ekstensinya di sini ya? Tipe ekstensinya apakah sama gitu ya? Nah, jika dia tak sama gitu ya, karena di sini ada tanda tidak sama. Tapi kalau ini kita hapus, jadi dia sama ya. Jadi kalau dia tidak sama gitu ya, nah di sini akan dia juga kembali ke halaman indeks tadi gitu ya. Nah, di sini akan melakukan perpindahan file ya. Nah, jadi kalau kita mau ngubah alamat filenya, dia tinggal di sini aja gitu. Nah, jadi dia nama file, baru di sini adalah query-nya gitu. Query nanti kita akan memasukkannya. Nah, gitu guys. Kira-kira. Nah, itu berdasarkan penjelasan singkat dari saya. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya guys? Oke, kita lihat. Nah, di sini kita akan lihat ya, kita akan lihat bagaimana ini bekerja. Oke, setahu pemahaman saya yang akan kita ubah adalah ini. Nah, ini akan masuk ke halaman ini lagi, input barang ya. Dan jadi akan buat input barang ya. Nanti kita akan gunakan alert ini di situ ya. Ini input barang, dan juga dia akan kembali ke input barang ya. Dan ini kalau misalnya berhasil simpan, dia akan masuk ke halaman, kita backkan lagi ya teman-teman, ke halaman barang ya. Dia akan back ke halaman barang. Nah, setelah itu hal yang kita akan lakukan lagi yakni hal yang kita akan lakukan lagi yakni dengan mengedit ya, insert gambar ini ya masuk. Berarti kan tadi kita ada beberapa tipe ini ya, ada nama barang dan lain-lain ya.
Nah, ini kita akan coba copy aja ya teman-teman, karena kita pun juga manusia berarti tukang lupa gitu ya, seperti itu. Nah, oke gini. Nah, selanjutnya kita akan buat penampungnya, yaitu post ya, post. Oke. Nah, gini. Oke. Nah, saya gas ya. Kita akan gunakan A aja. Nanti kita pakai variabel B. Kita buat variabel C. Kita buat variabel D. Oke. Nah, sini kita udah buat A B C D ya. Kita buat variabel E aja. Kita buat variabel E. Oke. Nah, di sini kita akan pindahkan nama-nama ini masuk ke dalam ini. Oke. Nah, jadi kita nggak pening tadi apa ya, buka-buka apa namanya, buka-buka halaman, pindah-pindah gitu. Jadi ya capek ya gitu ya. Pusing 7 keliling. Gitu dia. Nah. Oke, selanjutnya ini tinggal kita hapus. Oke. Nah, ini kita buat variabelnya udah ada. Nah, terus kita akan cek di sininya. Oke. Nah, terus kita cek di situnya. Terus ada insert itu ya, values ya. Nah, kalau kayak gini barang ya. Oke, barang. Terus kita gini kan. Nah, ini elemennya apa, terus ada nama barang. Kalau values dia berarti dia langsung terisi gitu ya, nama barang, terus tanggal, terus harga beli, terus harga jual, terus keterangan. Oke. Nah, di sini adalah letak variabelnya yang kita udah buat tadi gitu. Nah, itu ada variabel di atas. Kita buat A. Kita copy aja biar cepat. Karena saya biasanya copy. 2, 3, 4. Oke, salah. Ini nyari teman-teman kita apa? Oke, biar 2, 3, 4. Oke. Nah, B, C, D. Oke. Nah, A B C D. Kita lihat. Oh, ada E. Tinggal ginikan aja. Oke, ini kita hapus. Nah, ini kita ginikan. Ini menjadi kode E. Nah, jadi gini ya. Nah, jadi A B C D E. Kenapa pertanyaannya si ini nggak kita apain? Si ID barang kita nggak kita apain karena dia udah auto incerment gitu ya. Oh enggak ya, di sini nggak auto incerment ternyata ID barang ini ya. Ini digunakan varchar nih ya. Nah, jadi kalau dia gunakan varchar ya, nah kita akan buat dia bisa random aja gitu ya. Nah, random angka. Jadi kita cari di sini random angka PHP. Oke. Nah, fungsi random ya. Oke. Nah, kita akan gunakan run. Jadi kita akan lihat nih kayak mana menggunakannya. Oh, lama ya. Oke, kita akan coba ambil aja ya. Nah, ini biasanya nih dimulai dari apa sampai kemana gitu ya. Nah, ini saya sih udah paham nih sebenarnya ya. Jadi saya udah mau buktikan aja di sana. Cuman karena lambat, ini kita akan coba ini kita ganti variabelnya P. Nah, jadi gini. Jadi run 10/100 ini dia akan
mengacak dari bilangan 10 sampai digit ke 100 gitu ya. Nah, jadi sampai angka ke 100 gitu lebih tepatnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita buat ID barangnya itu seperti ini. Nah, kita tinggal ginikan aja. Terus kita tinggal masukkan variabelnya. Oke. Nah, ini kita ganti menjadi B ya. Nanti jadi variabel P tadi ya. Variabel P ini dia. Oke. Nah, ini kita akan lihat tambah barang ya. Kita klik tambah barang. Oke, tambah barang akan menuju ke sini. Dan ini tanggal beli, kenapa Pak tanggal beli ini ya? Nah, kita akan lihat ya. Di tanggal nih kita akan menggunakan fungsi tanggal ya. Biasanya tab-nya itu kita ganti date, biasanya bisa gitu ya. Apakah seperti itu ya? Nah, benar ya. Jadi tinggal kita ganti ininya jadi date. Nah, dia berubah jadi tanggal TP-nya ya. Nah, gitu guys. Simple kan? Ya. Nah, jadi kita tinggal importkan nama barang, misalnya kita beli Superme. Oh ya, satu lagi, kita sebelum kita membuat ininya, tadi ada yang mau kita buat di sini adalah direktorinya, direktori tempat menyimpan filenya. Nah, kita akan coba di sini kita buat namanya IMG ya. Oh, ini udah ada IMG. Nah, ini gambar produk ya. Nah, oke, produk. Nah, di sini tadi kita ganti menjadi IMG. Nah, terus di sini kita buat produk ya. Nah, jadi nanti akan masuk ke dalam folder si produk. Oke, kita save. Nah, kita ganti namanya jadi Superme. Oke. Nah, kita ganti tanggal belinya misalnya tanggal 13, harga belinya misalnya 8.000. Oke. 8.000. Oke, nanti kita akan bahas kayak mana supaya membuat ini bisa menjadi otomatis rupiah. Nah, ini harga jualnya 10.000 ya. Nah, keterangannya dapat diskon gitu ya. Diskon. Beli 2 gratis 1 ya. Nah, kita akan cari gambar Superme di sini biar ajib gitu ya. Nah, Superme. Oke. Lama. Terlalu lama ya. Kayak lagu Piera gitu ya. Terlalu lama gitu. Oke. Bersabar, ini ujian. Bersabar. Ini ujian. Bersabar, kita akan cari gambar aja lama gini ya, oke. Ampun Telkomsel. Oke. Tolong provider di Patumba nggak ada sinyal. Oke, ini Superme ya. Teman-teman, kita save image aja. Nah, tolong IndiHome pasang daerah di Patumba. Kalau ada yang bosnya IndiHome silahkan. Nah, jadi kita akan coba tadi produknya tadi ya, Superme tadi, Superme Mandraguna. Kita buat picture, coba lihat, cek ada nggak Superme di sini ya. Jadi kita letak di mana ya? Kayaknya di apa lah, di picture lah ya. Oh, di video rupanya. Oke, kita pindah ke picture aja. Oke, kita buka di picture.
supermi kita yang seperti mandraguna tadi ya. Supermi super, oke, nggak ada tadi ya. Hilang deh supermi tadi ya. Oh, ini supermi. Nah, ini udah masuk, kita coba masukkan. What the hell? Nah, seharusnya tadi udah masuk superminya ya, cuman kok bisa langsung dia ke sana gitu ya. Nah, ini kita coba kita gini kan. Nah, di sini kita lihat di sini koneksi belum ya. Koneksi itu include-nya kemana gitu kan, gitu pertanyaan kita ya. Nah, di sini yang kurang guys, teman-teman. Nah, kita coba kita lihat. Nah, ini kita buat include ya. Di sini kita include ya, include. Oke. Koneksi.php. Nah, ini coba kita tambah ya, barang set. Oke, nah, kita lihat ke database-nya. Nah, ternyata guys, supermi kita sudah masuk ya. Supermi kita sudah masuk, tinggal kita, kalau kita ini kita udah bisa kita matikan biar langsung kesimpan di sana, dan kita back. Nah, kita back lagi, kita coba refresh. Tap, supermi kita masuk. Nah, jadi ini nomornya kita bisa atur ya. Jadi kalau kita ke barang ya, kita ke barang. Nah, kita ke barang, selanjutnya kita bisa lihat find no ya, no. Nggak usah, kita find nama barang. Kita find nama barang, oke. Nah, terus kita eno sama dengan 000. Oke. Eno sama dengan 1, berarti ininya kita akan naikkan supaya dia bisa berturut, terus supaya nampak gambar yang akan kita apain ya. Nah, kita akan tambahkan di sini adalah img ya. Kita buat img src, oke. Tadi kita buat namanya img, oke, slash produk ya, produk, oke, slash, terus kita akan buat di sini adalah tadi white. Oh iya, satu hal guys, nama gambarnya belum. Makanya kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di drive-nya ya, di img-nya, oke, di sini ada produk. Nah, ini supermi udah masuk gitu ya, cuman namanya itu belum gitu ya, karena di sini nggak ada nama file gitu. Nah, kita akan tambah keterangan, sambil keterangan ya palingan. Ini file gambar. Oke, file gambar varchar, misalnya kita buat 200. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi yang malas coding tadi, file gambarnya itu dibilangnya di sini x ya, variabel x. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kalau gitu kita balik ke apanya, ke save-nya, variabel x-nya ini rupanya untuk nama gambarnya gitu. Terus kita buat di sini namanya file gambar ya, file gambar. Selanjutnya di sini kita buat variabelnya x. Oke, kita buat variabelnya x. Oke, x-nya kecil. Nah, selanjutnya nanti kita cek dulu database-nya betul kan? Oh, betul. Nah, selanjutnya ini kita akan coba ulang ya. Ini ulang. Nah, ini udah betul ya kita buat. Kita coba langsung aja, kita akan coba perbaikin ya di sininya image-nya ya, image produk gambar. Terus di sini ada variabel e, berarti ada variabel f ya. Terus di sini adalah file gambar.
Oke. Oke. Dan di sini adalah variabel f. Ini adalah variabel f. Ini adalah variabel f gitu ya. Nah, oke. Nah, kita akan mencoba menginput lagi. Coba ini kencang nggak? Kita akan cari produk mie sedapnya. Mie sedap. Oke, ini saya suka mie sedap nih, bro. Ini saya akui ini mie luar biasa. Ya, mie sedap mudah-mudahan mengendorse saya. Ini memang mie memang betul-betul sedap. Apanya cungkuneknya banyak ya. Oke. Nah, kita buat di sini namanya mie sedap. Oke, kita buat tanggal belinya segini. Harga belinya misalnya 8.000, harganya 10.000. Nah, kita buat kita letak di sini. Cari mie sedap ya. Ini mie sedap nih. Sedap tambah barang. Kita coba tes. Ini dia, kita punya mie sedap di sini, bro. Nah, gitu dia mie sedap ya. Nanti tinggal kita kecilkan gambarnya. Kita menggunakan namanya ya di sini width ya, width. Biasanya kalau kayak gini kita bisa langsung namanya ya. Oke, width berapa, misalnya 100 px ya. Oh, nggak usah, ini udah langsung px ya. Coba kita refresh. Nah, dia jadi seperti ini guys, lebih kecil gitu ya. Nama barang mie sedap gitu ya. Nah, nanti kertas A4 mie sedap. Nanti kita coba misalnya tambah, misalnya ada kerupuk Sanjay ya, tanggal belinya kapan. Oke, harga belinya misalnya 3.000, harga jualnya misalnya 5.000. Nah, harga jualnya misalnya, keterangannya misalnya harus cepat habis dalam 30 hari. Harus cepat habis dalam 30 hari. Nah, selanjutnya kita akan buat cari ya gambarnya kerupuk Sanjay ya. Ini kerupuk Sanjay ini enak nih. Siapa yang mau kerupuk Sanjay? Ayo, siapa pandai buat? Ayo, sedapnya ya. Kerupuk Sanjay, kerupuk atau keripik, atau sama gitu. Oke. Nah guys, ini kita udah berhasil menggunakan inserting. Nah, saya harap pertemuan kita ini bisa menjadi suatu hal yang baik ya bagi kita semua. Nah, jadi nanti di kemudian kita akan membuat bagaimana kita bisa menambahkan di sini ada perintah delete ya, delete. Nah, terus kita akan tambahkan di sini adalah kayak ini harga jual, terus ada harga beli, terus ada keuntungan berapa, terus nanti kita akan tambah di sini tanggal kadaluarsa paling penting ya di sininya. Nah, oke, cukup sekian video tutorial dari saya. Nah, saya harap bermanfaat ya bagi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.